Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saya Kesha Fatima Lifaradeni dengan NIM 163230116. Saya Ulaninda Kirana dengan NIM 163233141. Saya Arzan Taditya Akram dengan NIM 163233106. Saya Nandita Mera Yasmin dengan NIM 163235156. Saya Yuriko Zulaika Alhas dengan NIM 1632317. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan program yang kami buat Untuk memenuhi tugas besar pengenalan komputasi dengan nama program Self Order Dessert Machine. Dengan ini, kami akan mempresentasikan semuanya melalui PowerPoint. Jangan lupa disimak. Bye. Pada presentasi kali ini, saya selaku member kelompok 12 akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada PowerPoint ini. Yang pertama, ada pengertian dari program yang kami buat. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat yang kita dapatkan dari pembuatan program tersebut. Yang ketiga, ada deliverables, yaitu penjelasan singkat mengenai tugas-tugas yang kami lakukan untuk memenuhi tugas program besar pengenalan komputasi ini. Dan yang keempat, ialah dekomposisi, yaitu flowchart dari program yang kami buat. Yang pertama, ada bagian pengertian. Pengertian dari program yang kami buat, yaitu Self Order Machine, adalah sebuah mesin yang memungkinkan para pelanggan restoran untuk memesan dan membayar pesanannya secara mandiri, tanpa melalui kasir maupun pelayan. Untuk Self Order Machine ini sendiri telah diterapkan di beberapa restoran yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Salah satu contohnya adalah McDonald's. Dan Self Order Machine ini sendiri telah diterapkan di beberapa swalayan di luar negeri, yaitu Amerika. Self Order Machine ini memungkinkan kita memesan tanpa adanya pelayan, karena kita memasukkan semua pesanan kita itu sendiri terhadap komputer, sehingga semua bills yang akan dikalkulasikan untuk kita bayar semuanya dibuat oleh suatu program. Pada bagian 2, kita memiliki tujuan dan manfaat yang kita dapatkan dari pembuatan program Self Order Machine ini. Untuk tujuan yang kita dapatkan adalah kita dapat memahami pembuatan program aplikasi Python pada Self Order Machine. Sedangkan untuk manfaat, kita memiliki 3 poin. Poin pertama adalah kita dapat memesan makanan secara lebih cepat dan tepat. Poin kedua adalah meminimalisir terjadinya kesalahan penyajian pesanan. Dan poin ketiga, memudahkan dalam menghitung total pesanan dan jumlah pembayaran. Bagian ketiga ada deliverables. Deliverables ini terdiri dari pertama yang ada laporan, yaitu menghasilkan laporan kegiatan tugas besar yang akan dikumpulkan pada tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Selanjutnya ada program. Menghasilkan sebuah pesanan tanpa adanya keterlibatan pelayan. Makanan yang sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pelanggan, menghasilkan jumlah dan total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Bagian keempat ada dekomposisi. Untuk menu, di sini kita akan membuat es krim dengan rasa coklat, stroberi, vanila, matcha, pistachio, dan mangga. Untuk topping ada Oreo, chocolate chips, kacang, dan jelly. Untuk jenis tempat ada waffle, crepes, dan cone. Untuk sistem terdiri dari pembeli dan mesin. Untuk pembeli memasukkan nominal uang yang sudah ditentukan ke dalam mesin. Proses, pembeli memilih menu yang akan dipesan. Output, pembeli menunggu pesanannya keluar dan menerima kembalian jika ada. Untuk mesin, input, menghitung jumlah uang yang diberikan. Proses, menyiapkan menu yang dipilih pembeli. Output, memberikan uang kembali jika ada. Selanjutnya ada flowchart. Mulai, apakah sudah paham cara menggunakan program ini? Jika tidak, panduan cara menggunakan self-order dessert akan keluar. Jika sudah, tampilkan menu, selanjutnya input jenis tempat, input rasa, input topping. Setelah itu, apakah mau pesan lagi? Jika iya, akan kembali ke tampilkan menu. Jika tidak, menampilkan total harga. Selanjutnya, apakah Anda yakin ingin membeli? Jika tidak, selesai. Dan jika iya, input nominal uang. Selanjutnya, jumlah uang akan keluar. Jika uang pas, maka selesai. Jika uang kurang, kembali ke input nominal uang.
Jika uang lebih, hitung kembalian dan selesai. Oke, jadi di sini ada list menu dan harga. Ada jenis tempat, ada waffle, crepes, dan cone. Rasanya ada coklat, strawberry, vanilla, matcha, pistachio, dan mangga. Dan untuk toppingnya ada Oreo, choco chips, kacang, dan jelly. Dengan harga yang berbeda-beda ya. Nah, di sini itu ada list dessert. List dessert itu kita menggunakan fungsi def atau definisi. Nah, di sini ada print jenis tempat. Ya. Nah, ini pakai for i in range itu berarti untuk loop dan len-nya itu untuk si panjang list tersebut. Jadi ini kan listnya ada panjangnya ada 3 nih, waffle, crepes, dan cone. Jadi dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, mengulang sebanyak 3 kali itu untuk ngeprint si elemennya itu i ke list harga jenisnya gitu. Harga ke list harganya gitu. Nah, terus print titik-titik ini itu hanya untuk memberi jarak. Nah, kalau untuk print kosong ini untuk memberi jarak juga. Nah, sama halnya ya dengan yang rasa dan topping, dia menggunakan for i, in range, dan len. Itu juga jadi dia akan mengulang sebanyak list yang diminta gitu, panjang list yang diminta gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya fungsi ignore lower upper. Fungsi ignore lower upper sendiri adalah fungsi yang berguna untuk membandingkan dua buah string dengan mengabaikan huruf kapitalnya. String sendiri adalah kata yang akan diinput oleh user dan checker adalah kata yang ada pada program ini. Jika panjang suatu string itu tidak sama dengan panjang checkernya, maka returnnya false atau nilainya false. Berarti kata yang kita input itu panjangnya tidak sama dengan kata yang ada pada program ini sehingga nilainya itu false. Namun kalau misalnya panjangnya sudah sama, panjang stringnya ini dengan panjang checkernya ini sudah sama, maka kita akan mengecek masing-masing karakternya dengan mengubah masing-masing karakter tersebut dari huruf kapital menjadi huruf kecil dengan memasukkan fungsi lower. Fungsi lower sendiri adalah fungsi yang mengubah suatu huruf alfabet kapital menjadi huruf kecil. Nah, karakter yang sudah diubah ini akan dibandingkan dengan checker J dengan nilai J sendiri adalah 0 dan checkernya sendiri ini sudah diubah menjadi huruf kecil menggunakan fungsi lower. Kemudian di sini ada counter. Counter sendiri adalah suatu variabel yang menghitung berapa banyaknya dari karakter string tersebut yang sama dengan karakter checkernya. Jika suatu counter itu sama dengan checkernya, maka jumlah karakter pada string tersebut sama dengan jumlah karakter yang ada pada checker. Returnnya true atau nilainya itu true. Nah, ini tuh berarti kata yang kita input itu sama dengan checkernya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi pemesanan. Fungsi ini tuh akan menerima input pemesanan dessert dan menghitung total harganya. Di sini kita masuk ke algoritma input pemesanan dessert terlebih dahulu. Pertama-tama total harganya kita misalkan sama dengan 0. Lalu kita input jenis tempat, rasa, topping yang kita mau sesuai dengan list menu yang ditampilkan sebelumnya. Di sini ada for i in range len. Len itu apa artinya? Len itu adalah mengetahui panjang dari sebuah item. Dan di sini itemnya adalah list harga jenis tempat. Jadi for i in range, jadi si i-nya ini ada dalam ruang lingkup list harga jenis tempat. Nah, jika jenis tempat yang kita input terdapat pada list jenis tempat yang udah diperlihatkan sebelumnya, maka total harganya yang awalnya 0 ditambahkan dengan list harga jenis tempat yang kita pilih. Contohnya seperti kalau misalkan kita memilih corn, berarti ditambahkan 2000 gitu, sesuai dengan sistem di sini. Dan kalau misalkan kita menginput jenis tempat
dan tidak ada di list jenis tempat tersebut, maka semuanya diasumsikan benar, tetapi dia tidak akan menambah harga yang kita input ke dalam total harga karena tidak ada di dalam list jenis tempatnya. Dan itu semua berlaku untuk list rasa dan list topping juga. Dan semuanya total akan dijumlahkan dan di return total harganya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kasirnya. Di sini kita akan ditampilkan total harganya dan konfirmasi apakah Anda yakin ingin membeli. Jika jawabannya iya, maka kita harus menginput uang sesuai dengan total harga. Di sini ada 3 kemungkinan, yaitu uangnya pas, uangnya lebih, atau uangnya kurang. Nah, untuk uangnya lebih, maka dia akan ada kembalian. Nah, kembalian ini itu sama dengan input uang yang kita masukkan dikurangi dengan total harga. Sementara untuk uang kurang itu sama dengan total harga dikurangi input uangnya. Nah, untuk menentukan uangnya lebih, uangnya pas, dan uangnya kurang, di sini kita masukkan jika input uang lebih besar dari total harga atau ini kembalian, maka akan print terima kasih telah membeli, ini kembaliannya, dan ditampilkan kembaliannya. Dan jika input uang sama dengan total harga atau uangnya pas, maka akan print terima kasih telah membeli, uang Anda pas, tidak ada kembalian. Nah, else jika input uang lebih kecil dari total harga, maka dia akan print uang Anda masih kurang dan ditulis uang kurangnya dan silahkan masukkan lagi. Jadi di sini kita harus buat input uang lagi. Nah, di sini input uang lagi itu akan menambah input uang sebelumnya yang kurang. Jadi input uang yang tadi sebelumnya kurang itu akan ditambahkan dengan input uang lagi sampai input uang tersebut mencapai total harganya yang diminta. Nah, dan uang kurang yang di situ ditulis itu akan dikurangi input uang lagi. Ini maksudnya bagaimana? Itu contohnya kita disuruh membayar 8.000, sementara kita baru memasukkan 6.000. Nah, di situ akan terprint uang Anda masih kurang 2.000, silahkan masukkan lagi. Kita masukkan lagi 2.000. Nah, input uang yang pertama yaitu 6.000 akan ditambahkan 2.000, sementara uang kurang yang tadi 2.000 lagi itu akan dikurangi 2.000 sehingga menjadi 0 dan tidak ada uang kurang dan menjadi pas. Dia akan ngeprint terima kasih telah membeli, uang Anda pas, tidak ada kembalian. Tapi jika kalau kita menginput uang laginya itu berlebih, dia akan ngeprint terima kasih telah membeli, ini kembaliannya, dan ditulis kembaliannya. Nah, jika konfirmasi yang awal kita memberi jawaban tidak, maka printnya itu akan langsung print terima kasih dan program selesai. Ini adalah inti programnya. Di inti program ini ada nama dari program ini yaitu Self Order Dessert Machine. Kemudian ada ucapan selamat datang dan ada pertanyaan, apakah kamu sudah paham cara menggunakan program ini atau belum? Jika sudah, maka akan langsung ke proses selanjutnya. Jika belum, maka akan ditampilkan panduan penggunaannya. Nah, di prosesnya ini tuh akan ditampilkan list menu dessertnya, kemudian ada total harganya yaitu dari fungsi count pesanan. Kemudian ada juga yang namanya cek. Cek sendiri adalah konfirmasi apakah kita masih mau memesan lagi atau tidak. Jika tidak, maka akan langsung ke fungsi kasir, kemudian program ini selesai. Jika iya, maka proses ini akan berlangsung secara terus-menerus.